Itu ada Boru Parna itu Kristen itu. Silakan mau bertanya Boru Parna. Iya. Kalau di Islam itu surga dan neraka itu menurutnya benar-benar ada atau atau hanya kata-kata? Ada, kita wajib mengimani. Sebagai orang beriman kita wajib mengimaninya. Tapi aku mengimani surga dan neraka enggak ada, hanya kata-kata. Coba tes mati dulu coba. Apa? Coba mati dulu, mana tahu bisa bangkit lagi jadi Tuhan. Apa? Ya dicoba mati dulu kalau mau tahu surga dan neraka. Mana tahu nanti bisa bangkit lagi kayak Tuhan gitu. Enggak, kan ada juga ayatnya di Yohanes 17 ayat 3. Di situ tertulis, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Iya, itu bagi siapa yang percaya kepada Yesus sebagai utusan, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal dengan mengenal Bapa, Tuhan satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus kepada Bani Israel, keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai utusan mereka, begitu. Tapi kan di situ dibilang mengenal. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia sebagai utusan, bahkan dia dituhankan, maka dia tidak akan mendapatkan kerajaan yang tinggi, bahkan dia akan mendapatkan kerajaan yang rendah dari kerajaan surga, begitu Mbak. Iya. Tapi kan pamit dulu, pamit setelah live ya. Bunda Rama, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan dalam ayat itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Ya. Mengenal Allah yang benar itu kan yang disebut Yesus Bapa, dan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Ya Allah itu Tuhan atau bukan? Berarti Allah itu Yesus sendiri. Allah. Coba di situ kan kata engkau. Engkau itu siapa coba? Engkau itu menyebutkan orang kedua. Selain Yesus. Allah itu kan yang disebut Yesus Bapa. Iya. Coba baca Matius 11:25, Mbak. Enggak ada Bibel di sini. Enggak ada Bibel. Kalau saya bacakan boleh Matius 11:25? Boleh. Untuk Mbak ini spesial boleh. Ini spesial. Kita tanya siapa Tuhan menurut Yesus? Boleh? Iya boleh. Mbak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ya kan? Kita tanya Yesus siapa menurut Yesus itu siapa Tuhan? Boleh? Iya. Boleh saya buka? Oke, kita tanya Yesusnya ya. Oke. Ntar saya telepon dia. 0812 6391 3123. Oke, masuk. Berdering. Nah, halo. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke? Matius 11:25. Yesus menuhankan Bapa, dan Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Kalau menurut keyakinan Anda, ya Tuhan itu Yesus menurut Anda. Tapi menurut Yesus, kita tanya Yesus, Anda lebih percaya siapa? Pada Paulus kah atau kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Paulus, maka Anda akan menuhankan Yesus. Tapi kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda pasti tidak akan menuhankan Yesus. Gitu Mbak. Itulah hidup yang kekal itu. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus yang telah Engkau utus. Itu hidup yang kekal. Iya, tapi dia itu Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, itu adalah tentang pekerjaan. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus, maka Yesuslah harus mengerjakannya. Yohanes 5 nomor 36. Mau saya buka lagi datanya? Mau saya baca lagi atau Mbak nanti baca sendiri di rumah? Ya, boleh. Yohanes 5:36. Mau saya bacakan? Iya. Oke. Meluncur, kita telepon lagi Yesusnya. Yohanes 5:36. Sabar, orang lagi buka data bos. sorry. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan oleh Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Demikian firman Tuhan. Amin.
Jadi Erik tuh jaringannya kayaknya. Bang Erik. Sorry. Aduh, salah penumpang. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke. Itu yang mau dibuka Bang Erik apa sih? Yohanes 5:36 tadi sudah saya bacakan. Yohanes 5. 5. Udah dibacain apa? Udah dibacain ya? Udah. Ya, tanggapannya baru Parna? Belum terdengar ya? Belum. Oke, bentar. belum ulang. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Iya. Oke, tanggapan. Silakan ditanggapin baru Parna. Tanggapan. Menurutku Yesus sendiri yang memerintahkan dirinya untuk mengatakan firman gitu. itu kepada murid-muridnya. Mbak belajar dari mana, Mbak? Ngomong sendiri, bicara sendiri Ya. gitu? Karena aku Ngutus sendiri, mengimani. ya dia ngutus sendiri, ngerjakan sendiri gitu. Iya, karena kan dia Tuhan, dia bisa melakukan segalanya. Ya, Bukan seperti dia Tuhan. manusia. Coba, kan tadi kita tanya Yesusnya di Matius 11:25, siapa Tuhan menurut Yesus? Kalau Tuhan menurut Mbak, ya dia Tuhan. Kalau Yesus itu menurut keimanan Mbak, dia Tuhan. Tapi menurut Yesus siapa Tuhan itu? Allah, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi ketika aku pernah debat kan, aku coba mengimani Muhammad itu kan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kayak berlawanan sama hati nurani, kayak seakan-akan kalau aku mengimani Muhammad itu utusan, ke aku menyembah manusia. Lah, yang menyuruh kok Nabi Muhammad emang Tuhan? Utusan beda sama Tuhan, Bu. Nabi Muhammad Utusan itu itu bukan dari kalangan Tuhan, yang kita nyuruh kamu manusia. mengimani Nabi Muhammad siapa? Makhluknya. Astagfirullahaladzim, ada Bang Ju. Dan dulu Kak, kalau kan Nabi Muhammad itu utusan Nabi kan? Muhammad itu utusan. Sejak kapan kami menuhankannya? Iya, Kami tidak itu- pernah menuhankan Nabi Muhammad sekalipun. Iya, Siapapun umat muslim tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Iya, kalau aku bilang Muhammad bilang Allah itu Maha Penyayang Pengasih, kalau aku bilang buktinya Allah itu sayang apa? Buktinya Allah itu sayang apa? Buktinya Allah yang Allah? kalian bilang itu sayang sama aku, misalnya buktinya apa? Buktinya kau masih dikasih napas. Setiap Buktinya kau masih dikasih napas. Allah sayang samamu. Buktinya kau dikasih napas. Yang ngasih kau napas siapa? Yesus. Bahkan Yesus tidak bisa menolong dirinya waktu disalib. Ya karena yang merendahkan dirinya. Kalau aku Merendah. mengimani Yesus, Seorang Tuhan merendahkan diri. ya Gimana itu karena Tuhan merendahkan dirinya? iya, karena aku mengimani nggak Yesus. sekalian jadi pengemis ya? Pokoknya gini, kalau aku mengimani Yesus Tuhan kan, dan surga dan neraka itu tidak ada hanya kata-kata, atau Yesus menebusku dari dosa, berarti akulah satu-satunya yang diselamatkan Yesus dari maut. Wish, Itu sih. Betul, setuju. terang. Kabar baik Kristennya. Oke. Iya Bunda, Bunda nih, sore ini glowing amat sih. Iya, masa sih? Perasaan aku biasa aja. Ya, pakai filter ya Bunda ya. Iya, filter. Oke, selanjutnya lagi. Apa yang penting? Udah, Oke. cuma bilang itu. Buktikan dulu itu di Bibelmu kalau Yesus itu Tuhan, buktikan. Mana di Bibelmu itu kalau Yesus itu Tuhan? Ya yang Di ku Bibelmu yakini itu. cuma Yohanes. Ya, kitab suci itu adalah kita yakini umat manusia adalah firman Tuhan. Nah, kita mengenal Tuhan itu harusnya dengan melalui firman-Nya. Nah, dengan perkataan-perkataannya itu yang harus kita jadikan pedoman dasar terlebih dahulu untuk kita mengenal Tuhan. Jadi setiap Tuhan itu dia harus memperkenalkan dirinya di dalam firman-Nya. Baik itu di Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, Tuhan itu harus memperkenalkan dirinya di dalam kitab sucinya. Ya, dan itu adalah merupakan perkataan
anaknya sendiri. Jadi bagaimana kalau kita tidak berada di zaman itu? Nah, kita mengenal Tuhan dari mana? Kita tidak tinggal sejaman, kita tidak hidup sejaman dengan Nabi. Ya, kita tidak hidup sejaman dengan Nabi, di mana Nabi itu langsung diwahyukan oleh Allah, oleh Tuhannya, ya, menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Jadi makanya tadi ditanya Ibunda Rahma, di mana di Bible kalian itu Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan. Nanti kalau kita tanya tentang ketuhanan Yesus, harus baca satu perikop baru jadi Tuhan. Kalau satu ayat belum Tuhan dia, harus satu perikop. Kalau enggak satu sekop. Nah ini bikin pusing ini seperti ini. Dia kalau satu perikop dia, kalau satu ayat dia bukan Tuhan. Baca dulu satu perikop, ada konteksnya. Nah Tuhan berdasarkan dengan konteks, ini Tuhan apa? Kalau kita jelas, Allah menjelaskan kepada dirinya, aku ini Allah, aku tidak sama dengan apapun. Aku bukanlah makhluk, aku adalah yang menciptakan kalian. Ya Allah menegaskan hal seperti itu. Aku tidak pernah dilahirkan, aku tidak pernah melahirkan. Aku tidak berawal dan tidak pula berakhir. Nah itu, seperti itu Tuhan memperkenalkan dirinya. Nah, kita uji di situ apakah benar. Melalui apa? Mukjizatnya salah satunya, ciptaannya nomor kedua. Itu kekuasaannya, kemuliaannya, murkanya pun kita uji juga. Di mana pada saat itu Allah murka? Pada kaum Sodom, pada kaumnya Nuh. Allah menguji. Itu Allah turunkan murkanya karena pada saat itu manusia sudah tidak menyembah lagi Tuhan yang benar. Lebih banyak dibanding manusia yang menyembah Allah Tuhan yang benar. Makanya Allah mengajak mereka dengan murkanya. Kalau kemuliaannya, Masya Allah, sudah kita rasakan. Ya, apalagi kalau seandainya di tempat kita itu dijatuhkan bencana atau musibah, itu bukan berarti manusia tidak banyak menyembah Tuhan yang benar. Itu adalah bukan azab. Kalau sekarang ini bukan azab, ya. Sekarang ini bukan azab, itu adalah musibah di mana kita harus menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Jadi maksudnya harus upgrade, gitu. Silakan Mbak. Coba dijawab pertanyaan Bunda Rahma tadi, bagaimana Anda mengetahui Tuhan di Bible Anda itu? Apakah Tuhan itu memperkenalkan dirinya atau diperkenalkan oleh orang lain, oleh utusannya? Silakan. Aku mengenal Tuhan itu memperkenalkan dirinya sendiri dengan turun ke dunia ini menjadi manusia sebagai Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kuyakini. Jadi ya, aku di mana mengenali. datanya, Mbak? Di mana datanya? Ada datanya, tapi nggak tahu ayat berapa tuh. Ada datanya, firman. Ya mungkin teman Anda ini bisa menjawab. Di mana datanya Tuhan aku turun ke dunia firman menjadi makhluk. daging, Tuhan menjadi manusia. Itulah buktinya Tuhan itu menjadi daging. Iya. Oh, firman menjadi. Jadi kalau firman itu jadi alam semesta, firman itu jadi matahari, berarti Tuhan juga gitu. Kan Tuhan itu roh, nggak bisa dilihat. Jadi dia. Iya, kalau firman itu jadi matahari, berarti Tuhan juga matahari gitu. Bukan. Ya. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Kejadian 1 nomor 1. Iya. Itu gimana? Iya, itu dari firman ya kan? itu. Ya kan, waktu Tuhan juga menciptakan manusia, kan dia juga pakai apa dia menciptakan? Pakai firman, pakai perkataannya, pakai kehendaknya. Kalau Tuhan nggak mengendaki kita lahir ke dunia ini, nggak akan lahir kita. Mbak ada di dunia ini atas kehendak Tuhan, bukan hendak mau sendiri. Di mana kemauan Mbak pada saat itu coba? Mbak kepengen nggak lahir ke dunia? Ada nggak kemauan? Ada nggak di sini hak Anda untuk ingin lahir ke dunia? Ada nggak? Nggak ada. Semua kehendak Tuhan, Allah yang mengatur itu semua. Rizal noise di mute. Rizal, aku nggak bisa ngomong banyak-banyak loh. Manusia di dunia ini. Kita miskin kaya itu bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Nggak ada.
Kita terlahir cacat itu bukan kehendak kita. Siapa yang mau lahir cacat? Kehendak Tuhan itu. Siapa yang mau lahir cacat? Coba saya tanya. Gak ada kan? Saya rasa kalau maaf ya, kalau Anda terlahir cacat, saya rasa Anda akan menolaknya itu. Anda mau dilahirkan secara cacat? Gak mungkin, mustahil. Itu semua kehendak Allah yang menciptakan kita. Apa yang gak bisa Allah terhadap dunia ini? Terhadap dunia ini, bukan Allah, bukan Tuhan itu yang semena-mena terhadap dirinya, enggak. Terhadap dunia ini apa yang gak bisa dibuat oleh Allah? Apa yang gak bisa dilakukan oleh Allah? Mau dipadamkannya pun kita semua, gak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Mau dibunuh itu semua, mau dimatikan seluruh alam semesta ini, mau dihancurkan sekarang ini juga, gak ada yang menghalang-halangi Allah. Gak ada. Apa yang gak bisa disanggupinya? Tapi bukan semena-mena terhadap dirinya. Dengan turun ke dunia menjadi manusia, lalu mati di tiang salib menebus dosa manusia, gak seperti itu. Iya kan, karena kita berdosa, dosanya dari Adam. Kalau kita berdosa, Tuhan itu maha mengampuni. Iya kan? Kalau Mbak bekerja di perusahaan, Mbak melakukan kesalahan fatal, dan itu resikonya Anda harus dipecat, tentunya Anda meminta ampun, meminta maaf kepada pemimpin, kepada manajer, supaya jangan dipecat. Itu Allah itu maha pengampun, maha mengampuni hambanya bagi siapa yang mau bertobat. Benar-benar, sungguh-sungguh dia mau bertobat, maka dia akan mengampuni. Nggak mesti dia turun ke dunia, nggak mesti. Nggak seperti itu Tuhan, Mbak. Iya kan, waktu Adam diciptakan kan, dia belum mengenal Tuhan itu dengan sebenarnya. Jadi makanya Tuhan itu datang ke dunia. Makanya begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Supaya apa? Supaya manusia tidak menyembah ilah lain. Makanya Yesus diutus ke dunia. Makanya Rasulullah diutus ke dunia. Makanya Nabi Musa diutus ke dunia. Itu Mbak, itu dia. Itu misinya para nabi seperti itu. Menjadikan manusia ini berpikir, bertawakal, bertakwa kepada Tuhan yang menciptakannya. Gitu Mbak, fungsi nabi itu. Fungsi nabi dan Rasul itu. Awalnya kan Tuhan itu menciptakan kita agar serupa dengannya. Jadi kita berdosa. Jadi untuk menyelamatkan kita dari dosa, ya dia harus turun. Gimana? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa dia gitu. Iya kan awalnya kan Tuhan. Kejadian 1:26 gitu. Iya kan awalnya Jadi kalau kita punya kaki, Adam itu ya, untuk Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Apakah jenis kelamin Tuhan Anda menciptakan Adam, tapi karena gitu? Iya, menciptakan Adam, tapi karena Tuhan tahu manusia tidak bisa hidup bersama, dia menciptakan Hawa. Gini Mbak, kalau Anda memaksakan kejadian 1, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Manusia ini ada 2 jenis kelamin Mbak, laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan Anda mempunyai 2 gender gitu? Bukan. Nah, jadi bagaimana? Ya, makanya Anda salah memahami di sini. Gini kan Adam kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu Anda salah memahami. Nah, makanya saya tanya, kita manusia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Anda ini serupa dengan Tuhan, laki-laki dan perempuan, berarti Tuhan Anda mempunyai 2 jenis kelamin. Gitu. Gak seperti itu pemahamannya, Mbak. Gak seperti itu pemahamannya. Gini pemahamannya. Tuhan itu roh. Dia tidak bisa langsung menunjukkan dirinya sama roh itu ciptaan. Tapi Tuhan Allah itu tidak butuh ruh. Allah itu tidak butuh ruh. Roh itu memang untuk menghidupkan, tapi Allah tidak membutuhkan ruh. Karena tanpa ruh Allah bisa hidup. Allah itu maha hidup. Dikatakan maha itu yang tak bisa kita gambarkan, tak bisa kita di luar dari akal pikiran kita. Nggak bisa, Mbak. Iya. Dikatakan maha itu udah nggak ada lagi lawannya, nggak ada lagi. Jadi Tuhan itu nggak butuh ruh. Tuhan itu nggak butuh tempat. Tuhan itu yang menciptakan tempat. Karena Tuhan itu maha besar. Kalau seandainya tempat itu dihuni oleh Tuhan, tentunya Tuhan itu tidak maha besar. Tuhan itu lebih besar daripada ciptaannya. Makanya kita heran juga, Tuhan Anda berada di surga. Nah, ini gimana nih ceritanya, konsepnya? Berarti Tuhan Anda lebih kecil dari ciptaannya. Oke bang Sidi, biar ditanggapin dulu sama si kabar baik. Kalau daripada typing mending kau ngomong. Oke, Tambunan, selamat malam, agama apa? Ya biar satu orang aja. Enggak, aku lagi nyapa Bang Erik, bentar Bang Erik. Tambunan, selamat malam, agama apa?
Oke, nggak mau jawab udah 2 kali. Saya nggak bisa, nggak ada 3 kali kesempatan, 2 kali aja. Kabar baik, silakan daripada kau typing tanggapin itu pernyataan Bang Eri. Iya, jadi ini terima kasih ya siap abang ini ya. Warahmatullahi Oh, masih ada lagi yang Assalamualaikum menanggapi. warahmatullahi saudaraku. Lanjut. Oke ya, jadi apa namanya menanggapi tadi Tuhan dalam kekristenan bagaimana ya? Simpel aja, kalau memang apa Yesus itu utusan, nggak ada masalah untuk iman Kristen begitu ya. Karena ending dari Injil Matius itu Yesus sendiri pernah bilang bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi itu udah diberikan kepadanya oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah gitu ya. Jadi mau gimana? Memang itu keyakinan Kristen gitu. Paling itu aja sih tanggapan saya. Jadi bener Hasian udah tetap di dalam iman Kristen, tetap ikut Yesus sampai akhir hayat. Udah itu aja pesan. Ya, kita juga ada memaksa. Iya, bagus itu. Kita juga nggak ada memaksa dia untuk pindah keyakinan, enggak. Itu terserah. Kirain kamu terserah. mau tanggapin apa? Tanggapan kamu nggak nyambung. Jadi memang namanya diberi kuasa Typing berarti bukan perasaan dia ini yang kan. berkuasa. Ya? Nggak, kabar Kalau baik namanya ini diberi- tadi bentar Bang Eri. Kabur dia kan? Kabur. Typing so-so-soan. Kirain mau nanggapin apa? Tanggapan kamu nggak nyambung malah. Orang ngomong apa, nanggapin apa? Ya ujung-ujungnya kabur. Oten. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau ada ya pimpinan memberikan kekuasaan terhadap bawahannya, bukan berarti dia yang memiliki, bukan berarti yang bawahan ini yang memiliki perusahaan. Tetap pimpinan itu yang memiliki perusahaan. Nah, suatu saat nanti akan dikembalikan kekuasaan itu kepada pimpinannya sendiri. Itu ada di Bible juga, ada seperti itu. Yesus mengembalikan kekuasaan yang sudah pernah diberikan oleh Tuhannya kepada Tuhannya kembali. Itu ada datanya, itu ada. Cuman Mbak ini sayangnya nggak pernah baca Bible gitu. Coba baca Bible Mbak, dari Kejadian sampai Wahyu. Mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan. Ya yang kuyakini saat ini. Itulah Iya, yang- karena Mbak nggak pernah baca Bible. Setiap Yang- Mbak dengar khotbah pendeta di depan gereja, di depan mimbar itu ya hanya semuanya keselamatan. Keselamatan atas penebusan dosa yang sudah dilakukan oleh Yesus Tuhan kalian. Nggak seperti itu. Coba Anda baca Bible. Makanya tadi Mbak, karena sudah terbungkus doktrin hati Mbak dan pikiran Mbak, makanya tadi saya sampaikan, kita tanya Yesus siapa Tuhan? Matius 11:25 jelas. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa langit dan bumi. Siapa itu Bapa? Ya Allah itu sendiri. Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Ya siapa yang ngomong itu? Ya utusan. Siapa dia? Yesus. Karena Anda sudah sudah terbungkus oleh namanya doktrin bapak-bapak gereja, ya itu jadinya Anda sesat. Coba Anda bertanya tentang Islam. Bagaimana sih Tuhan kalian? Oh, Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Masa sih? Ya iya. Terus bagaimana kalian tahu? Ya Kak, berdasarkan dari firman-Nya, Al-Quran. Loh, kenapa sih Tuhan kalian kita berbentuk? Loh, kalau Tuhan berbentuk itu pasti akan jadi hujatan. Lalu bagaimana kalian mengimaninya? Udah imani, itu kata Allah, itu firman Tuhan. Melalui apa? Tanda-tandanya, mujizat-mujizatnya para nabi yang pernah datang ke dunia diutus. Itu kebesaran-kebesarannya alam semesta ini, diberikan kita rezeki, nyawa dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya kebesaran Allah, bahwasanya Tuhan itu ada. Bagaimana kalian mengetahui ada Tuhan itu ada berwujud? Ya, bagaimana sesuatu yang tidak bisa kita lihat bisa kita gambarkan? Sesuatu yang tidak pernah kita lihat sama sekali itu kita narasikan, nggak bisa, itu mustahil. Nggak bisa ya. Sesuatu yang tidak terlihat itu, apalagi ada sesuatu benda di dalam kotak itu, ya, kita nggak akan tahu Mbak isinya apa, dan kita nggak bisa menggambarkan seperti apa gitu. Iya, tapi untuk mengenal Tuhan itu bukan seperti mengenal manusia karena kita berdosa. Jadi aku mengenal Tuhan itu Yesus dengan cara merendahkan diri. Dari situ aku bisa mengenal Tuhan. Jadi aku meyakini Yohanes 17 ayat 3 itu benar. Itulah yang buat aku hidup di dunia ini. Lanjut Tio. Agak dikupas sedikit ininya, yang bungkus dia itu agak kupas dikit-dikit aja biar leluasa jadinya. Lanjut. Iya, aku takut pingsan anak orang. Aduh, tadi begitu di kamarnya si Yuni dia pingsan dengan saya. Siapa ini? Asian.
Si Yuni, enggak tadi si Yuni tadi saya Oh. baru naik dari Komal si Yuni. Lumayan ya, rungkat sebentar Komal dia. Mbak Hasian, Ito Hasian ya. Ito Hasian Naburjuna Lagu Nauli Nabasa ya. Itu kan namanya Hasian itu ada 5 gelar yang diberikan Bapak, diberikan orang tuamu begitu ya. Sebagaimana Yesus juga diberi gelar yang namanya Tuhan lah, anak Allah lah, putra Allah lah, anak domba lah, dan anak-anak yang lain ya. Kalau disatukan jadi panti asuhan anak-anak itu. Mau tanya Mbak, tadi Ito kamu bilang tadi aku hidup di dunia ini atas karena kuasa Yesus. Saya mau tanya Mbak, ya Ito, yang membuat izin Ito Hasian bisa datang ke dunia ini atas izin siapa? Izin Tuhan. Tuhan yang dimaksud siapa? Yang ciptain langit dan bumi. Oke, berarti yang mengizinkan itu ada di hadir di dunia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, berarti di situ Yesus tidak berkuasa, begitu kan? Iya. Oke, berarti mana yang lebih mulia pencipta langit daripada Yesus? Sama. Kesamaannya letaknya di mana? Kan Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan aku kan karena dia mengkehendakinya. Tapi aku tidak mengenalnya. Jadi untuk mengenalnya dia harus turun ke dunia ini agar aku mengenalnya dan menuruti kehendaknya. Berarti kalau misalnya ingin mengenal Tuhan itu harus kultus juga ya, menjadi manusia begitu akan dikenali begitu ya. Ya, karena aku kan lahir atas kehendak Tuhan, aku tidak tahu mana yang benar, Oke, mana gini, yang salah. saya mau tanya lagi, berarti apakah sama? Apakah itu tidak menurunkan derajat Tuhan itu sendiri dengan cara dia turun ke dunia ini? Dia merendahkan diri. Enggak, kalau dia merendahkan diri, di mana ayatnya dia mengatakan merendahkan diri? Ya, Ayo, itu letaknya di mana itu? Ayo, itu di mana letaknya kalau Yesus itu datang ke dunia ini dengan konsep merendahkan diri? kan ada ayatnya dia menjadi manusia, yang itu firman menjadi daging, itu artinya Tuhan menjadi manusia. Iya, kalau saya yang tanya sama saya tadi itu bilang karena dia merendahkan diri maka dia menjadi manusia. Saya mau tahu nih, itu berdasarkan ayat atau berdasarkan namanya pemaparan itu sendiri, berdasarkan doktrinisasi? Ada ayat, ada pemikiran sendiri. Aduh, kalau kita bicara Yesus jangan bawa pemikiran sendiri itu ya. Nanti goyang imam Kristenmu, nanti besok-besok kamu ini loh. Kalau dengan pemikiran sendiri nanti besok-besok kita sama nanti asyhadu nanti. Tapi nggak dipaksakan ya itu ya. Nah, jadi yang mau saya tanya di situ kembali lagi apa yang menjadikan ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu yang seperti kata itu adalah merendahkan diri untuk turun ke dunia ini agar dikenali umatnya. Itu ayatnya tertulis di mana? Ya, ayatnya nggak tahu, tapi yang buat aku yakin dari ayat Yohanes 17 ayat 3 itu. Oh, inilah hidup yang kekal begitu. Iya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal siapa itu? Engkau mengenal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Iya, benar, betul, benar Berarti kan benar banget. Benar. Yang kita harus cari tahu di ayat itu mengenal Allah yang benar itu dan mengenal Yesus Kristus. Allah yang benar itu siapa? Benar banget, melalui Yesus Allah yang Kristus. benar Saya juga itu maksudku Allah yang benar itu yang disebut Yesus Bapa, dan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Itu kan ayatnya. benar, iya, paham itu ya. Tahu banget saya. Berarti mengenal Yesus Kristus dan mengenal Allah Bapa satu-satunya gitu yang mengutus aku begitu ya. Iya. Apakah itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai bentuk rendahan dirinya? Dari ayat-ayat sebelumnya dia disalib, iya. Gini ya itu ya, saya dari pola kamu mengungkapkan sebuah jawaban, artinya kamu di situ tidak memahami namanya di dalam Bible itu atau mempelajari Bible itu ada konsep yang disebut dengan namanya lesikel.
Lexical itu adalah pemaparan subjek, objek, predikat, dan kata. Yang artinya Bible itu berdiri bukan berdasarkan namanya asumsi, tapi melihat dengan cara ayat yang tertulis. Jadi tidak perlu penafsiran, tapi dilihat subjek dan objek predikat yang tertulis. Itu dalam konsep lexical dalam memahami Bible. Mungkin itu kejauhan ya sampai ke sana ya. Artinya di situ Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai utusan. Apakah utusan dengan pengutus itu sama atau beda? Beda, tapi kan ini Tuhan, beda sama yang pikirkan manusia. Ya dia bisa mengutus dirinya sendiri. Gimana? Yesus bisa mengutus dirinya sendiri. Iya kan? Kan dia maha kuasa, jadi dia mengutus dirinya sendiri ke dunia ini. Di mana Yesus mengatakan dia yang maha kuasa, Mbak? Itu aku kebiasaan sama orang ini ya, di luar Batak ya. Saya Marga Huta Barat ya, Tok ya. Ya, aku baru pernah. Di mana dia itu Hasian menyatakan diri Yesus adalah maha kuasa? Enggak. Oke, saya pahami. Itu nggak pernah baca teman-teman yang Bible. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Tap layar ya. Oke, lanjut. Jadi begini ya, berdasar di luar dari Bible itu, itu percaya nggak bahwa kekristenan itu berdiri bukan atas perintah Yesus? Halo? Iya. Itu percaya atau tidak bahwa kekristenan itu berdiri bukan atas perintah Yesus, tapi adalah kompresif atau komprehensif dari orang-orang yang pada era Yesus itu menjadi turun-temurun untuk mengikuti Kristus. Dan itu juga belum diberikan validasi bahwa mereka adalah bagian daripada Kristus. Coba itu, ketika itu dijadikan jangan sembarangan kau ngomong, Theodor. Diam kau, hal yang mudah Yesus sudah bilang di atas batu di ini mana aku Yesus, akan di membangun mana jemaatku. dikatakan kekristenan Yesus diberikan namanya validasi untuk mengajarkan kekristen di mana? Di atas batu ini aku Di akan mana membangun dinyatakan jemaatku. bahwa Yesus diberikan validasi untuk mengajarkan kekristenan secara eksplisit dinyatakan di Loh, mana? kekristenan itu kan Di pengikut mana Kristus. saya nyatakan? Jawab, di mana Loh. dinyatakan? Ya memang Di mana Kristen itu dinyatakan agama. bahwa namanya ajaran Yesus itu yang dibangun dari organisasi dan orang-orang yang Aduh, berkerumun menjadikan sebuah pernyataan agama. Di mana Santai Yesus aja, memberikan santai aja. ajaran itu diberi validasi? Santai, nggak usah emosi. Iya, di mana? Makanya kamu jangan motong kalau orang ngomong. Hatimu sudah terpanaskan oleh Terpanaskan. konsep-konsep doktrinisasimu. Jadi kalau Bukan panas, doktrin. isi ulang itu apa? Posisikan dulu otak pada tempat yang baik dan benar. Waduh, kau yang mau mencari-cari apa ini? Ya saya tanya sama kamu, di mana dinyatakan? Loh, kan udah dibilang di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Apalagi mau kau bilang? Ya, aduh. Ya Allah. Saya Di mana tanya, tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Mana datamu mana? Jangan cuma ngomong. Oke, Data. bentar. HP ku satu ini. Oke. Oke. Datanya di Google dicek dulu. Di googling dulu. Makanya kalau mau naik, mau ngomong, itu mau bawa data. Ini logika agama naik-naik langsung login. Logika agama, selamat malam. Logika Oke, agama. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 ya. Iya, Apa bacakan. katanya? Saya udah bosan baca itu. Ya udah, kamu kan udah tahu. Apa Jadi katanya? Katanya apa? Mbak, aku harus balik lagi nih. Dibaca. Matius 16-18. Gak bisa baca dia tuh. Coba dibuka. Di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku dan mau tidak akan dapat memisahkannya. Di mana di situ ditulis kekristenan, oi?
Apakah di situ ketika dinyatakan ayat itu diturunkan adalah serta-merta rujukannya kepada kekristenan? Makanya di awal saya tanyakan, di mana dinyatakan bahwa Yesus memberikan ajaran tervalidasi atau legal standingnya untuk mengajarkan kekristenan? Di mana? Lu tahu nggak arti Kristen? Saya tanya di situ di mana tertulis namanya kekristenan? Apakah Yesus mengenal kekristenan? Apakah Yesus memberikan validasi kepada terhadap kekristenan? Saya tanya situ secara eksplisit, makanya di awal saya tanyakan sama kamu secara eksplisit, di mana Yesus mengatakan bahwa ajarannya adalah untuk bangsa untuk ajaran Kristen itu di mana? Minum dulu santai-santai, jangan eksklusif. Tenggorokanmu kering nanti, minum dulu. Enggak, tenggorokan penuh dengan cairan Roh Kudus. Waduh, udah mulai menghujat ini. Loh, emang benar, memang Roh Kudus milikmu aja. Waduh, emang kau kenal Roh Kudus rupanya? Di mana dinyatakan Roh Kudus untukmu? Santai aja, bro. Udah terguncang dirimu. Aduh, terguncang. Udah terbawa-bawakan dirimu. Kau ini bikin aku terguncang. Udah lemas dengan gaya pemikiranmu. Di mana? Tadi kau bilang sama itu si Parna yang mengutus itu bukan utusan. Oke? Aku dengar-dengar jelas saya tanya, makanya saya tanyakan, apakah beda utusan dengan pengutus? Dia jawab sama. Perbedaannya di mana? Itu kan yang saya tanyakan. Apakah benar orang yang diberikan suatu mandat adalah dirinya juga memberikan mandat pada dirinya? Itu saya tanyakan. Sama aku sama. Dari pengertian mana? Pengertian apa? Sedangkan di Matius 17:3 tadi ditanyakan bahwa mengenal satu-satunya Allah Bapa itu karena Dia mengutus aku. Ya, iya. Artinya Yesus adalah menerima sebuah mandat dan menyatakan dirinya utusan. Ya memang utusan sama pengutus sama, nggak ada bedanya. Utus sama pengutus sama. Iya. Sama. Mana datanya? Mana datanya aku mengutus diriku sendiri? Kalau utus sama mengutus sama, silakan host, coba buka host, bantu dulu host. Keluaran 3 Iya, apa yang mau dibuka ya? Di mana? Keluaran 3:14. Keluaran 3 nomor 14. Kalian bacakan host. Kejadian Keluaran, bilangan imamat, kejadian. Itu pernah ngolo di kalau lokal kon. Mulu baluak tidak baluak siapa kau? Nggak usah kau bahasa mata, aku tahu. Gak ada yang bodoh-bodohi di sini. Kau emang dasar kau bodoh aja. Gak perlu kami bodoh-bodohin kalian. Gak perlu kami bodoh-bodohin Boru Parna. Gak perlu kami bodoh-bodohin Oten. Emang dasar Oten bodoh, goblok kayak kau. Paham gak ya? Jangan jadi kau kotor sini baluak. Gak perlu kami bodoh-bodohin. Memang dasar kau bodoh. Paham kau? Gak terima kau bilang bodoh. Makanya jangan kau pancing aku ya. Sembarangan kau kalau ngomong. Udah kalau dibodoh-bodohin. Siapa yang bodoh-bodohi goblok? Kau yang membodohi diri kau sendiri. Manusia kau tuhankan. Kau yang bodoh. Paham kau? Aduh, takut host. Sembarangan kau kalau ngomong. Bahasa Batak pula kau. Yang kau kira gak tahu aku bahasa Batak baluak? Dengan aku mengatai baluak. Gimana jolopan kata hita Emang dasar kau goblok aja. Gak perlu kami goblok-goblokin. Manusia kau tuhankan. Merasa pintar kau. Kau kalau nggak terima tinggal turun baluak. Udah. Paham kau? Udah turun kau baluak. Aku nggak suka nengok orang manusia kayak kau. Tandain ya manusia kayak gitu ya, tandain dia. Tadi kita ngomong baik-baik kan? Kita ngomong baik-baik. Udah, dia naik-naik sudah ini ngapain sih tedore? Masih kuat dibaikin. Tapi kalau udah ada bahasa kayak gitu, ketahu nggak dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia bilang jangan mau kau dibodoh-bodohi orang gini. Siapa yang bodoh-bodohi dia? Si Boru Parna ini. Siapa yang bodoh-bodoh dia? Tertulis di dalam Bible-nya. Ngapain kami bodoh-bodoh? Emang dasar kau goblok aja, nggak perlu kami goblokin. Emang dasar kau bodoh aja, nggak perlu kami bodohin. Paham kau? Kalau kau pintar, kau tidak akan menuhankan manusia. Ini pakai. Kalau kau pintar, tidak ada manusia jadi Tuhan. Paham kau? Kalau kau pintar, tidak akan kau menuhankan manusia. Tuhan maha segalanya. Tuhan tidak tidur, tapi Tuhan kau tidur. Mana? Tuhan tidak tidur. Kalau berantem sama orang, kalau berantem kau ya, kau dengar ya, ya. Kau kalau berantem, tengok ya, Tuhan gak tidur. Baby mah gak tidur. Tuhan kau tidur. Apalagi? Tuhanmu makan ikan goreng. Hah? Masa Tuhan makan? Paham kau situ?
Bagus-bagus kok kalau ngomong ya. Kalau Tuhan ngomong apa boy itu Baluap. mate Tuhan nah. kau Tuhan marah, apa Kak. boy mate. Kan lucu. Dia do Tuhan Nggak boy usah mate marah di dulu sini. lah Kak. Kalau mau jelasin tuh benar-benar. Kita dari tadi ngomongnya baik-baik Dede ya. Ya jangan kau pancing. Dari tadi kita ngomongnya baik-baik. Kita ngomongnya pelas saudara Siman kau di luar mancing ya. Paham kau ya? Bukan, dari situ tuh udah menunjukkan kakak itu juga nggak benar. Agama orang tuh kakak juga menghujat. Coba di... Saya menghujatnya di mana Baluap? Saya menghujatnya di mana? Itu bilang Tuhan orang tidur. Nah kalau kami Memang bilang Tuhan kau tidur. Memang Tuhan kau Kakaknya- tidur. kakaknya Astagfirullahaladzim. Memanglah tambah nasi goblok manusia. Memang Tuhan kau tidur. Tuhan kakak tuh di itu. Tuhan tempat kami waktu tidak itu. tidur. Tuhan kau tidur Baluap. Tedore bawa ayatnya. Tuhan kakak itu Tuhan kau tidur. Tuhan kami gak tidur dah. Enggak Di usah mana pakai menghujat? Tuhannya juga tidak tidur. Nah. Tuhannya juga itu mati 3 Hmm? hari. Tuhan kau juga mati. Ah, apalagi? Tuhan kau makan ikan goreng, apalagi? Hah? Tuhan kau menetek, apalagi? Hah? Karena kecapean, Yesus pun tertidur di perahu. Izinkan Tuhan Baluap. tidur sejenak. Tuhan kau tuh punya istrinya 4. Tidak ada Tuhan kami tidak manusia ya. Nabi kami itu nabi. Nabi seorang nabi, Rasulullah, dia manusia. Kalau istrinya 4 ya wajar nabi kami. Kenapa kau iri? Daripada kau punya Tuhan, punya nonot? Apa? Kau iri juga Tuhan kami bisa tidur, maha bisa. Iya memang Tuhan tidak kau bisa tidur apa-apa. Baluap. Astagfirullahaladzim. Tuhan Tuhan kau kau tidak bisa tidur. apa-apa. Ini sekarang Tuhan mau kau ada cuma diskusinya berbakti. apa ini? Mau hujat-hujatan ini? Tuhan, Kau dapat dia nggak tahu hujat Tuhannya atau gimana? tidur. Astagfirullahaladzim. Berarti Tuhan kami itu maha bisa. Tuhanmu bisa Kau tidur. datang bisa kemari mau nyetir, ngapain nggak? sebenarnya? Tuhanmu tidak bisa. Tuhan. Tuhanmu itu cuma punya istri 4. Gitu yang kami tahu. Oh mana datanya? Mana datanya? Tunjukkan Mana datanya. datanya Tuhan Tunjukkan kami datanya. istri 4? Mana datanya? Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Tunjukkan. Mana datanya? Aku tidak mempelajari. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Cepat. Tunjukkan datanya di mana? Tunjukkan Tuhan datanya. kami sempat Ayo. di mana? Tunjukkan Jangan datanya. kamu Tuhan kau hujat netek. yang tidak sesuai dengan konteks. Cepat. Mimi, Tunjukkan datanya Tuhan di kau. mana? Cepat. Cepat. Di mana? Tunjukkan datanya di mana? Tunjukkan Tuhan datanya, kami tunjukkan. sempat di mana? Tidak penting itu. Aku Cepat, tidak cepat, cepat. mempelajari kitab. Mohon maaf. Tidak penting. Tidak ada waktu. Kamu jangan datanya. ngomong. Tunjukkan Kamu datanya. datang Kamu fitnah. fitnah. Kita biar. Kamu fitnah kamu. Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Oke lah Bang Erik sebelum kuturunkan dia. Dia mengatakan dia lagi tukang fitnah. Tidak bisa membawa data. Dia mengatakan Tuhan kita 4. Padahal Tuhan kita tidak berwujud. Kau mengatakan Tuhan kami 4. Ya kau pahami. Tuhan kau tidur. Tuhan kau makan ikan goreng. Tuhan kau mati. Dan Tuhan kau menetek. Tuhan kau menetek. Nih. Netek. Mimi. Tuhan kau menetek ya. Paham kau? Tetekmu tuh ada tetek. Baluap. Punya Tuhan kau menetek. Gak terima kau. Nih hapus bibelmu. Lukas 11:27. Udah. Tuhan kau netek. Paham kau di situ? Bilang Tuhan kami. Dasar baluap. Masa Tuhannya tidur pun dia gak tahu. Astagfirullahaladzim. Noten-noten. Lagi ke agama. Turun. Aku dari tadi baik-baik ya, baik-baik. Ya kan, aku biarkan teman-temanku yang diskusian. Kok udah kayak gini? Ya kan? Biarkan sama saya, habis kalian. Oke, logika agama. Mau bertanya logika agama? Jangan marah-marah dong. Gimana sih? Iya, udah langsung aja mau bertanya, silakan. Pertanyaannya Framing begini. lagi ya lah. Wala framing. Malas gua sama framing Kalian kan Udahlah framing, malas aku. Framing ini otaknya licik, diganti namanya. Kalau dari tandai dia si framing digantinya nanti start TikTok. Dari tandai start TikTok diganti sama apa itu ya? Nanti ditandai logika agama. Ku tandain lagi kau logika agama. Oke? Entah habis itu, siapa lagi kau bikin namamu framing? Framing. Malas sama si framing ngeles. Nggak bawa data. Datanya sih itulah. Oke. Penghujat semua yang minta naik. Kenapa sih kawan-kawan Kristen janganlah ajarin kami untuk menghujat. Saya nggak mau loh. Belakangan juga saya dituntut untuk kepancing terus. Saya kesel juga. Ayolah. Padahal tadi baik-baik loh. Kenapa sih? Baik-baik. Kita diskusi baik-baik. Datang satu oten kepanasan. Iya kan? Padahal aku dari tadi baik kalian kan. Sering saya sebut-sebut.
Sampai aku nyandar saking baiknya kan, ngobrol santai. Masuklah oten-oten sarapnya yang ini, yang lari. Itu kurang ajar banget. Masa katanya Tuhan kita istrinya 4, ya kan? Oten. Kalau mau diskusi baik-baik, ya kan? Jangan ini. Penghujat gak perlu dinaikin, gak penting kalian di sini. Teman-teman, ya, saya tahu Hasian Boruparna itu gimana gitu loh. Di sini dia berlaga-laga lembu, saya tahu kok. Tetapi ketika dia itu di bawah ini, Kristen, iya.